Baik. 62. Helikopter yang membawa Mark dan Adisti kini telah mengudara. Ya, atas perintah Rainero, Mark dan Adisti tidak jadi dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil. Mengingat jarak tempuh ke rumah sakit cukup jauh, belum lagi jalanan yang berliku dan yang pastinya akan membuang banyak waktu di perjalanan, Rainero pun memerintahkan orang-orangnya membawa Adisti dan Mark menggunakan helikopter. Ada 3 buah helikopter di sana. 1 membawa Adisti, 1 membawa Mark, dan 1 lagi untuk Rainero. Adisti dan Mark masing-masing ditemani seorang tenaga medis untuk tetap memberikan pertolongan pertama dan mengontrol keadaan mereka sebelum sampai di rumah sakit. Sedangkan Axton tidak ikut serta dengan mereka. Rainero menugaskannya untuk mengarahkan orang-orangnya agar mencari tahu dalang dari penculikan tersebut. Rainero yakin, ada seseorang di balik penculikan ini. Entah apa motifnya, hal inilah yang akan Rainero telusuri. Sementara sang penculik kini berada di mobil ambulans. Sudah ada tim medis di sana yang juga langsung memberikan pertolongan pertama. Bagaimanapun, laki-laki tersebut merupakan saksi kunci dari kasus penculikan tersebut. Jadi keselamatannya pun harus tetap dijaga. Tak butuh waktu lama, akhirnya helikopter pun mendarat di rooftop sebuah rumah sakit terbesar di negara itu. Karena sebelumnya Axton telah menghubungi pihak rumah sakit, jadi setibanya mereka di sana, tim medis telah bersiap menyambut Mark dan Adisti sehingga mereka pun segera mendapatkan penanganan. Rain, bagaimana dengan Adisti? Apakah ia sudah berhasil kalian selamatkan? Tanya Senina melalui panggilan telepon. Tadi Rainero sudah mengabarkan tentang penculikan Adisti pada sang istri, tapi ia belum menceritakan kronologis penyelamatannya pun keadaannya saat ini. Kami sudah berhasil menyelamatkan Adisti. Kamu bahkan sekarang sedang berada di rumah sakit. Lalu Rainero pun menceritakan kronologis penyelamatan Adisti yang dilakukan Mark hingga kedatangan mereka untuk membantunya. Ya ampun, jadi Mark pun sedang dirawat. Senina tampak terkejut sekali mendengarnya. Rainero menghela nafas panjang, iya. Semoga saja dia baik-baik saja, ucap Rainero tulus yang dia aminkan oleh Senina. Apalagi mengingat bagaimana Mark ditabrak mobil penculik tadi hingga terseret cukup jauh. Lalu kaki Mark yang ditimpa motor sebesar itu, bisa Rainero bayangkan kalau luka yang Mark alami tidaklah sedikit atau bisa jadi cukup parah. Tapi ia salut dengan perjuangan Mark demi menyelamatkan Adisti. Tak peduli dengan kondisi dirinya sendiri, Mark terus berjuang semua demi keselamatan wanita yang dicintanya. Tak jauh berbeda dengan Senina, Gladys pun begitu mengkhawatirkan keadaan Adisti. Bahkan ia langsung menyusul ke rumah sakit setelah mengetahui kalau Adisti telah dibawa ke rumah sakit. Sayang, bagaimana keadaan Adisti? Apa dia baik-baik saja? Tanya Gladys cemas. Axton yang sudah kembali dari urusannya dan langsung menyusul ke rumah sakit tampak terkejut melihat kedatangan Gladys. Sayang, kenapa kau kemari? Kau kan bisa menunggu kabar dariku atau minta jemput bila memang ingin kemari, ucap Axton yang bukannya menjawab pertanyaan Gladys. Cek, bisa lama kalau begitu. Kau tak tahu apa, jantung aku rasanya mau copot setelah mendapatkan kabar penculikan Adisti dan kini tambah mau lepas setelah tahu keadaannya beberapa waktu tadi, decak Gladys. Apa? Tapi jantung kamu tidak apa-apa kan? Atau perlu kita periksa ke dokter mumpung kita masih berada di sini, ujar Axton cemas sampai lupa kalau kata-kata Adisti tadi hanya perumpamaan yang menyatakan kalau ia benar-benar terkejut sekaligus panik. Plak. Gladys memukul lengan Axton kesal. Dah, jawab saja pertanyaan aku tadi, bagaimana keadaan Adisti sekarang? Tapi, belum sempat Axton kembali menanyakan keadaan jantung Gladys, wanita yang tengah hamil muda itu lantas melotot kesal. Iya, ibu hamil dilarang marah-marah, serga Axton sebelum sang ibu ratu marah. Keadaan Adisti tidak baik-baik saja. Paru-paru Adisti telah dimasuki air jadi butuh penanganan ekstra untuk mencegah terjadinya edema paru, papar Axton membuat Gladys menghela nafas panjang. Tapi, dia pasti akan baik-baik saja kan? Tanya Gladys memastikan. Kita doakan saja ya, sayang. Gladys pun mengangguk. Lalu, bagaimana dengan keadaan Mark? Tanya Gladys yang juga mengkhawatirkan laki-laki tersebut.
Mata Axton memicing. Entah mengapa melihat ekspresi Gladys yang tampak begitu mengkhawatirkan Mark membuatnya tak suka. "Kenapa kau melihatku seperti itu?" tanya Gladys bingung. "Sepertinya kau begitu mengkhawatirkannya." "Iya, aku memang begitu mengkhawatirkannya." "Memangnya kenapa?" tanya Gladys polos. "Ekem, jujur, dulu, sewaktu di Bali kan kau dan Adisti cukup dekat dengannya." "Apa, waktu itu kamu sempat menyukainya?" tanya Axton entah mengapa tiba-tiba terlintas di benaknya kalau Gladys pernah menyukai Mark. Gladys mengerutkan keningnya, "Iya, aku memang menyukainya." "Kenapa sih?" tanya Gladys polos. Ya, Gladys memang pernah menyukainya, tapi hanya sebatas teman sebab Mark merupakan seseorang yang cukup menyenangkan. Apalagi Mark bisa berbahasa Indonesia membuatnya bisa dijadikan teman bercerita yang menyenangkan. Terlebih saat Mark menceritakan berbagai pekerjaan yang digelutinya selama di Indonesia. Meskipun ia tidak menceritakan siapa dirinya sebenarnya, sebab ia hanya menceritakan apa-apa saja yang ia lakukan selama di Indonesia. Bahkan sampai sekarang pun Gladys belum tahu identitas Mark yang sebenarnya. Meskipun juga sebenarnya Gladys pun penasaran bagaimana orang seperti Mark bisa mondar-mandir segitu lamanya di Indonesia. Bukankah setiap warga negara asing memiliki batas waktu tertentu dan harus memiliki tujuan yang jelas pula untuk mendapatkan izin menetap di Indonesia? Tapi Gladys tidak terlalu memusingkannya. Ia hanya menjadikan Mark teman berbincang yang menyenangkan. Entah bagaimana dengan Adisti sebab gadis itu memang selalu bersikap seperti biasa saja dengan setiap lawan jenis. Apalagi mereka pun belum lama saling mengenal. Ia dan Senina sama-sama baru mengenal Adisti saat berada di Indonesia. Tapi kalau dipikir-pikir, seperti Adisti dan Mark memang cocok. Mata Axton seketika melotot, "Jadi, kau pernah menyukainya? Apa kalau aku tak datang untuk menikahimu, kau tidak akan menyukaiku?" tanya Axton was-was. Dahi Gladys berkerut dalam. Ia merasa bingung dengan pertanyaan suaminya itu. Seketika matanya melotot saat setelah mengerti maksudnya. Gladys terkekeh, "Apa kau cemburu?" Jawab saja pertanyaanku tadi. Tegas Axton. Cek, perut udah berisi gini masih ditanya seperti itu. Kalaupun iya, kan semua hanyalah masa lalu. Ternyata bukan perempuan saja yang suka ribet dengan masa lalu, ternyata laki-laki juga, gumam Gladys sambil mengusap perutnya yang sudah sedikit membukit. "Sayang, jangan dibuat ribet deh, ayo jawab saja pertanyaanku tadi." Tiba-tiba Axton merengek membuat Rainero yang duduk tak jauh dari posisi mereka pun tertawa mengejek. "Ternyata kau pun bisa merengek, heh. Dulu saja, selalu saja mengejekku. Sekarang, rasakan." "Oh ya Gladys, kau tahu, selama kau hamil tingkah suamimu ini aneh. Bahkan dia suka meminta dibuatkan susu rasa strawberry." Hahaha. Mata Axton dan Gladys melotot. Bila Axton melotot karena kesal Rainero telah membuka rahasianya, maka Gladys melotot karena terkejut. "Benarkah?" Rainero mengangguk sambil tersenyum mengejek ke arah Axton. Dulu Axton sangat suka mengejeknya, maka sekarang gilirannya. "Hah, aku pikir kau hanya suka mengenakan pakaian dalam berwarna pink selama aku hamil, ternyata kau pun jadi suka mengkonsumsi susu strawberry. Benar-benar mengagumkan," seru Gladys yang kini giliran Rainero yang melotot. "Hah? Axton kau?" Wajah Axton sudah memerah karena malu. Kenapa pula istrinya itu membuka rahasianya di depan Rainero? Sudah pasti setelah ini ia akan menjadi bulan-bulanan atasan sekaligus sahabatnya tersebut. Tak ingin semakin ditertawakan, Axton pun meraih tangan Gladys dan segera membawanya pergi dari sana. Setelah kepergian Axton, Rainero menghela nafas panjang. Setidaknya setelah kedatangan Gladys tadi dapat mengurangi kecemasannya. Pintu IGD tempat Mark terbuka. Dari dalamnya keluar seorang dokter yang langsung saja menjelaskan keadaan Mark. Setelah melalui serangkaian observasi, ternyata Tuan Mark mengalami patah tulang yang cukup serius di kaki sebelah kirinya. Untuk itu, kita harus segera melakukan operasi, papar dokter tersebut. Rainero pun tanpa menunda langsung memberikan izin untuk melakukan operasi. "Silakan lakukan operasinya. Tolong lakukan yang terbaik, dokter," ujar Rainero. Dokter pun mengangguk.
Ia pun segera bergegas menyiapkan segala keperluan operasi. Setelah 1 jam berlalu, sepasang suami istri datang ke rumah sakit. Di belakangnya ada beberapa bodyguard yang menjaga kedua petinggi perusahaan dari negara tetangga tersebut. Tuan Rainero, senang bertemu dengan Anda, ujar laki-laki tersebut. Senang juga bertemu dengan Anda Tuan Alvernon, ujar Rainero. Mereka pun saling berjabat tangan. Begitu pula sang istri yang juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang Rainero berikan pada anak dan calon menantunya. Jadi bagaimana keadaan anak saya, Tuan? Tanya Nyonya Silvana. Mark masih di dalam, Nyonya. Kakinya patah dan harus menjalani operasi. Mata kedua orang tua Mark pun membulat. Mereka mengepalkan tangannya. Mereka benar-benar marah atas apa yang menimpa putranya. Apa Anda sudah tahu siapa dalam penculikan ini? Tanya Tuan Alvernon dingin. Rainero mengangguk. Sebelum keduanya datang, memang Rainero baru saja mendapatkan informasi dari anak buahnya. Memang si penculik belum sadarkan diri hingga sekarang jadi mereka belum bisa mengorek informasi. Tapi mereka menemukan ponsel si penculik. Berkat timnya, akhirnya Rainero mengetahui siapa dalang dari penculikan tersebut. Kedua suami istri itu pun saling menatap dengan sudut bibir terangkat. Siapa? Tanya Tuan Alvernon. Rainero menghela nafas berat. Sulit sebenarnya mengatakannya apalagi ia mengenal putra dari wanita tersebut. Tapi mau bagaimanapun, perbuatan wanita itu sudah sangat fatal dan ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Dia, Nyonya Austin. Tak perlu menunggu matahari meninggi, pagi-pagi sekali, bahkan langit masih tampak gelap, beberapa mobil polisi sudah berjajar rapi di sepanjang jalan perumahan elit di mana keluarga Austin berada. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamar Austin. Ketukan itu terdengar tanpa henti membuat Austin dan Christina mengumpat kesal. Siapa sih? Kenapa pagi buta seperti ini sudah mengganggu saja? Mau cari mati apa mereka? Geram Christina kesal. Kau lihat sana. Tidak biasanya ada yang mengetuk kamar sepagi ini. Mungkin saja ada hal genting yang ingin mereka sampaikan, Tita Austin yang masih berbaring di tempat tidurnya. Christina pun segera bangkit dengan wajah bersungut-sungut kesal. Lalu ia membuka pintu dengan kasar membuat wanita parubaya yang mengetuk pintu kamarnya tersentak. Kamu apa-apaan sih? Kau tahu kan ini jam berapa? Baru jam 5 pagi. Kenapa kau mengganggu tidur kami, pembantu sialan? Sentak Christina kesal. Pelayan keluarga Austin itu sampai menelan ludahnya sendiri. Dengan sedikit ketakutan, ia pun berujar, maaf Nyonya. Di bawah ada. Ada apa? Bentak Christina. Apa ada yang mencari kami? Katakan saja kami masih tidur. Ini baru jam berapa? Masa, sepagi ini sudah mau bertamu? Dasar manusia tidak punya otak, imbuhnya masih dengan suara meninggi. Bukan, Nya. Mereka bukan tamu. Mereka, polisi. Hah? Apa aku tak salah dengar? Seru Christina dengan dahi berkerut. Apa katamu tadi? Polisi. Mengapa polisi datang kemari? Tanya Austin yang langsung menghampiri sang pelayan. Wanita itu menggeleng tidak tahu. Saya tidak tahu, Tuan. Mereka hanya bilang mau bertemu Nyonya Christina. Itu saja. Mata Austin memicing. Lalu ia menoleh ke arah Christina yang kini tampak gugup. Apa yang sudah kau lakukan sebenarnya? Tanya Austin datar. Aku tidak melakukan apapun, kila Christina khawatir perbuatannya telah terbongkar. Padahal dari ekspresi dan kegugupan perempuan itu, sudah dapat ditebak kalau ada yang perempuan itu rahasiakan. Tanpa banyak kata, Austin pun segera keluar dari dalam kamar setelah mengenakan pakaiannya. Melihat suaminya yang hendak menemui polisi itu pun membuat Christina kian gugup. Ia pun segera mengikuti di belakangnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa laki-laki itu gagal melakukan pekerjaannya? Awas saja kalau ia gagal dan menyeret namaku, geram Christina dalam hati bercampur khawatir perbuatannya benar-benar terbongkar. Kini Austin dan Christina telah berada di ruang tamu kediamannya. Tampak beberapa polisi ada yang mengenakan seragamnya dan ada yang hanya mengenakan jaket hitam telah berdiri seakan sudah sangat menunggu kedatangan mereka. Saat melihat Austin dan mereka pun segera bersiap.
Austin sampai bingung sendiri. Ada apa ini Mom, Dad? Tanya Jevian yang sudah ikut turun ke ruang tamu kediaman keluarganya setelah mendengar kasak-kusuk dari depan rumah hingga ke ruang tamu. Austin menggeleng sebab ia pun memang tidak tahu apapun. Sementara Christina tampak gugup meskipun ia ikut menggeleng. Maaf tuan-tuan, ada apa ya datang ke kediaman kami? Tanya Austin pada salah seorang petugas kepolisian yang sepertinya pemimpin dari gerombolan polisi tersebut. Maaf Pak Austin mengganggu pagi-pagi sekali seperti ini. Kami hanya menjalankan perintah penangkapan Nyonya Christina atas kasus percobaan pembunuhan terhadap Nona Adisti, ujar polisi tersebut. Jelas saja Jevian dan Austin membulatkan matanya. Mereka pun langsung mengarahkan perhatian mereka pada Christina yang wajahnya telah memucat. Mom, benar apa yang dikatakan polisi barusan? Tanya Austin dengan tatapan tajamnya. Mom, jawab. Apa benar Mommy melakukan itu? Mommy ingin membunuh Adisti. Iya. Tanya Jevian dengan sorot mata kecewa. Itu tidak benar. Ini pasti fitnah. Jangan percaya begitu saja dengan kata-kata mereka. Ini pasti fitnah. Ini pasti hanya jebakan, tolak Christina tak mau disalahkan. Tapi bukti-bukti sudah mengarah kepada Anda. Bahkan barusan penculik yang baru sadarkan diri itu langsung memberikan pernyataannya. Meskipun kalian tidak bertemu secara langsung, tapi riwayat panggilan dan pesan terakhir serta bukti transfer bayaran Anda telah berhasil tim kami dapatkan. Meskipun ponsel penculik itu saat ditemukan dalam keadaan basah, tapi karena masih baru, jadi masih dapat ditangani oleh timnya yang memang ahli di bidangnya. Bahkan riwayat percakapan yang telah dihapus, berhasil mereka pulihkan, berikut dengan bukti transfer pembayaran. Christina berpikir pendek, ia tidak terpikir kalau perbuatannya akan terendus dengan cepat karena kecerobohannya itu. Apalagi Christina menghubungi dengan nomor pribadinya dan mentransfer uang dengan akun bank milik pribadinya sendiri juga. Ia pikir semuanya akan aman-aman saja dan berakhir sesuai keinginannya. Tanpa ia tahu, kecerobohannya ini justru memberikan kemudahan bagi pihak Rainero dan kepolisian untuk menyelidikinya. Austin menatap Christina dengan kecewa. Belum selesai permasalahannya karena ulah istrinya itu yang membuat banyak investor menarik modalnya, lalu kini ia kembali berulah dan ulahnya itu lebih besar dari yang sebelumnya. Begitu pula dengan Jevian, ia menatap kecewa ibunya. Karena ibunya ia gagal mendapatkan Adisti. Lalu kini ditambah percobaan pembunuhan yang dilakukannya, sudah dapat dipastikan Adisti akan kian menjauh darinya. Bahkan membayangkan untuk menemuinya pun Jevian merasa malu. Ia seakan tak memiliki muka lagi untuk menemui Adisti. Christina menggeleng cepat, tidak, Anda pasti salah. Itu bukan saya. Saya tidak pernah memerintahkan seseorang untuk menculik perempuan itu. Ini fitnah. Ini pasti jebakan, pekik Christina tidak terima saat tangannya telah dipasangi borgol dan diseret menuju mobil polisi. Anda bisa menjelaskannya nanti di kantor polisi. Anda juga diberikan hak untuk melakukan pembelaan dan mendatangkan pengacara untuk membela Anda, tukas polisi tersebut. Dad, Jevian, tolong Mommy. Mommy tidak mau dipenjara. Dan, Jevian, tolong Mommy, Mommy tidak bersalah, teriak Christina lagi. Tapi ayah dan anak itu bergeming di tempatnya. Tak lama kemudian, Austin terduduk sambil memegang dadanya. Kehancuran kini sudah di depan mata. Tak dapat Austin pungkiri, sebentar lagi kehancurannya akan benar-benar tiba. Usahanya yang ia bangun susah payah, sudah dapat ia pastikan sebentar lagi akan hancur tak bersisa. Kini apalagi yang dapat ia pertahankan? Semuanya telah hancur. Hancur tak bersisa. Dad, pekik Jevian saat melihat wajah pucat sang ayah. Bahkan nafasnya sudah naik turun dengan sedikit terputus-putus membuat Jevian benar-benar khawatir. Padahal tadi ia ingin menanyakan keadaan Adisti dengan polisi tersebut, tapi melihat keadaan sang ayah yang tidak baik-baik saja membuatnya benar-benar khawatir dan melupakan niatnya. Jeff. Dad, bertahanlah. Kita akan ke rumah sakit sekarang. Ujar Jevian yang nyaris putus asa. Jevian pun langsung berteriak meminta bantuan pelayan dan security agar membantunya membawa sang ayah ke rumah sakit. Sementara itu, di sebuah kamar serba hijau,
tampak seorang perempuan mengerjapkan matanya. Setelah matanya benar-benar terbuka, ia tampak kebingungan sebab ia tidak mengenali tempat itu sama sekali. Namun, seketika ia ingat sesuatu, ia ingat suasana ini pernah ia lihat saat ia menjenguk Senina yang baru saja melahirkan. Oh, akhirnya kau bangun, sayang. Madre sudah sangat cemas saat mengetahui kau nyaris kehilangan nyawa karena tenggelam, seru seorang wanita parubaya membuat Adisti mengernyit heran. Lalu Adisti celingukkan ke kanan dan ke kiri. Ia pikir, apa wanita itu tengah berbicara dengan orang lain? Hei, kenapa ekspresimu begitu, Tanyanya saat sudah berdiri di samping Adisti. Anda, bicara dengan saya. Tunjuk Adisti pada dirinya sendiri. Ya, memangnya siapa lagi? Yang sedang Madre ajak bicara tentu saja kau, calon menantu Madre, ujar wanita paruh baya itu membuat mata Adisti terbelalak. Calon menantu.